Dalam sehari semalam di rentang waktu seminggu, setidaknya ada 10 istighfar yang bisa kita amalkan. 10 istighfar ini adalah penghapus dosa sebanyak buih di lautan, penghapus dosa 70 tahun, pembuka dan pendobrak pintu rezeki, penyelamat dari segala bala, dan merupakan amalan husnul khotimah dan amalan masuk surga. Jika usia telah memasuki usia tua, maka amalkanlah 10 istighfar ini sebagai ikhtiar menjemput husnul khotimah saat ajal tiba, sebagai ikhtiar menggapai keselamatan dunia akhirat. Simaklah hingga akhir dan mari amalkan sesuai kesanggupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat, setidaknya ada 2 manfaat dari bacaan istighfar. Yang pertama, istighfar adalah amalan penghapus dosa. Rasulullah mengabarkan bahwa sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, asal kita mau minta ampun, beristighfar, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law akhta'tum hatta tamla'a khotoyakum ma bainas sama'i wal ardi thumma astaghfartumullaha la ghafara lakum." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, seandainya kalian berbuat dosa sehingga dosamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, lalu kalian mau minta ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kalian semua. Demikianlah maha luasnya pengampunannya Allah kepada kita. Karenanya mari kita terus amalkan istighfar agar Allah mengampuni kita semua. Yang kedua, istighfar adalah amalan penarik rezeki. Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis menyebutkan riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Kathratul istighfari tajlubur rizqa." Memperbanyak istighfar bisa menjadi sebab mudahnya jalan rezeki. Nah, ada 10 istighfar yang sangat baik kita amalkan semuanya atau sebagiannya saja. Kita akan mengungkapnya, maka mari simak video ini hingga selesai. Jangan lupa para sahabat menuliskan kalimat doa dan hajat. Para sahabat semua di kolom komentar, mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Berikut 10 bacaan istighfar yang sangat baik kita amalkan setiap hari. Yang pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumul Lailah menyebutkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal asri 3 marratin." Barang siapa setelah salat subuh dan salat asar membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya dihapuskan meskipun banyaknya ada sebanyak buih di lautan. Yang kedua, istighfar pembuka rezeki. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badni, di dalam kitab beliau, kitab Tanqihul Qaul, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila kalian telah selesai menunaikan sholat subuh, maka banyak-banyaklah membaca istighfar. Maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkan kepada kami sesuatu bacaan zikir untuk kami amalkan, memohon ampunan kepada Allah. Maka Rasulullah menjawab, bacalah istighfar ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya, dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Yang ketiga, istighfar kekayaan. Di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati menyebutkan bahwa para ulama salaf berkata, siapa saja yang ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak, diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, maka hendaklah membaca setiap hari, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Yang keempat, sayyidul istighfar. Di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah au kana min ahlil jannah. Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar saat sore hari, lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Adapun redaksinya sebagai berikut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar yang kelima, istighfar penghapus dosa sebanyak butiran pasir, yakni istighfar yang dianjurkan dibaca sebelum tidur. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah. Beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih thalatha marratin. Barang siapa yang saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, dia membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih ghafarallahu ta'ala lahu dzunubahu wa in kanat
mithla zabatil bahri wa in kanat adadan nujumi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah bintang-bintang. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Jadi sebelum tidur, meski sudah sangat mengantuk, usahakanlah membaca 3 kali istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Istighfar yang keenam, istighfar penghapus dosa 70 tahun. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Irsyadul Ibad menukil riwayat bahwa Syekh Ma'ruf Al-Karhi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik dan Sayyidina Ibnu Umar bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Rasulullah menjawab, "Jangan pernah marah." Laki-laki tersebut bertanya, "Bagaimana kalau aku tidak sanggup menahan amarahku?" Qala fastaghfirillah azza wa jalla kulla yaumin ba'da sholatil ashri sab'ina marrah yaghfirullahu laka dzunuba sab'ina ama. Rasulullah menjawab, "Minta ampunlah kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 70 kali setelah sholat asar setiap hari, niscaya Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Laki-laki tersebut bertanya lagi, "Jika dosaku tidak sampai 70 tahun, bagaimana ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maka diampuni pula keluargamu." Nah, untuk bacaan istighfarnya kita boleh memilih bacaan istighfar apa saja sesuai kesanggupan kita. Kita boleh membaca istighfar pendek, Astaghfirullahaladzim, 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 sebanyak 70 kali setiap hari. Istighfar yang ketujuh, istighfar ahli surga, yakni istighfar yang khusus dibaca di hari dan malam Jumat. Amalan istighfar khusus malam Jumat ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Beliau menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Anas. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala hadhil kalimati sab'a marratin fi lailatil jumu'ati famata fi dzalikal yaumi dakhalal jannah." Barang siapa membaca kalimat zikir berikut ini sebanyak 7 kali pada malam Jumat, lalu dia meninggal dunia pada siang harinya, maka kelak dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumil jumu'ati famata fi tilkal lailati dakhalal jannah. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari Jumat, kemudian dia meninggal dunia pada malamnya, maka dia kelak masuk surga. Lalu Rasulullah menyebutkan kalimat zikir yang dimaksudkan, yaitu istighfar sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wabnu abdika wabnu amatika wa fi qabdatika wa nasiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika wa abu'u bi dzambi
faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Istighfar yang ke-8 istighfar aulia, yakni istighfar yang di dalamnya kita memohonkan ampunan, tidak hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk kedua orang tua dan segenap kaum muslimin. Redaksinya sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Istighfar yang ke-9 istighfar tolak bala. Istighfar tolak bala ini disebutkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitab beliau, kitab Abwabul Faraj. Beliau menjelaskan sebagai berikut: ini adalah bacaan istighfar tolak bala, termasuk bacaan istighfar yang masyhur adalah bacaan istighfar yang tersebut di dalam riwayat bahwa barang siapa yang suka membaca istighfar ini, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli, dibaca 25 kali setiap hari atau setiap malam, maka dia tidak akan melihat adanya sesuatu yang buruk menimpa dirinya, keluarganya, rumahnya, bahkan kampung halamannya dan negaranya. Semua akan selamat dari bencana dan bala dan terhindar dari semua musibah. Maka hendaklah merutinkan istighfar ini setiap pagi dan sore hari. Para ulama salafus soleh banyak yang berwasiat kepada murid-murid mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka dan sahabat-sahabat mereka agar senantiasa membaca istighfar ini setiap hari agar semua diselamatkan dari berbagai bahaya dan bencana. Mari langsung kita amalkan hari ini juga, malam ini juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari semua bencana dan musibah. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyal qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih rabbighfirli. Adapun istighfar yang ke-10 istighfar yang paling dicintai Allah, disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya dari Sayyidina Ali, beliau berkata, min kalimatillahi ahabbu ilallahi ayyakulahunnal abdu, di antara kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah agar diucapkan oleh seorang hamba adalah Allahumma la ilaha illa anta, Allahumma la a'budu illa iyyaka, Allahumma la usyriku bika syai'a, Allahumma inni qad dhalamtu nafsi faghfir li dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.